Halo semuanya, saya Arianto Wibowo. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas saya berikut ini. Nomor 1. Suatu hasil tes ayakan dipaparkan dalam tabel berikut ini. Dari soal, diketahui juga liquid limitnya 35% dan plastis limitnya 26%. Kita diminta untuk menggambar grafik dari data tersebut. Yang kedua, kita harus menentukan harga koefisien keseragaman dan koefisien gradasi. Yang ketiga, kita mengklasifikasikan tanah tersebut dengan metode USCS dan ASTO. Dari data hasil tes ayakan tadi, kita dapat membentuk grafiknya seperti berikut ini. Yang kedua, kita harus menentukan CU atau koefisien keseragaman dan CC atau koefisien gradasi. Nah, untuk mencari CU dan CC, kita memerlukan D60, D30, dan D10. Nah, dari grafik ini, kita sudah tahu bahwa D60-nya sekian, D30-nya juga, dan D10-nya juga dapat kita ketahui. Untuk mencari CU, seperti ini rumusnya, D60 dibagi D10. Dan mencari CC, rumusnya D30 kuadrat dibagi D60 dikali D10. Berikut adalah hasil dari CU dan CC. Sekarang kita klasifikasikan tanah tersebut dengan metode ASTO. Nah, pertama, kita lihat dari ayakan nomor 200, persentase lolosnya sebesar 10%, yang mana berarti di bawah 35%. Maka tanah tersebut termasuk ke dalam material granuler atau berbutir kasar. Nah, selanjutnya kita klasifikasikan kelompoknya. Pertama, kita lihat dari A1A. Ayakan nomor 10 memiliki persentase lolosnya 100%, sementara syaratnya hanya sebesar 50% maksimal, maka tidak memenuhi syarat. Kita geser ke A1B. Di A1B, kita lihat dari ayakan nomor 40. Ayakan nomor 40 dari data kita dapatkan persentase lolosnya sebesar 89%, yang mana juga tidak memenuhi syarat. Maka kita geser lagi ke A3. Di A3, kita cek di ayakan nomor 200. Dari data, ayakan nomor 200 memiliki persentase lolos sebesar 10%, dan syaratnya maksimal 10%, maka memenuhi. Sehingga tanah tersebut secara metode ASTO dapat dikatakan termasuk ke dalam kelompok A3. Selanjutnya, kita klasifikasikan tanah tersebut dengan metode USCS. Pertama, kita cek persentase lolos di ayakan nomor 200. Dari data tersebut, kita dapat bahwa presentasinya sebesar 10%, yang mana masih di bawah 50%. Maka tanah tersebut termasuk ke dalam tanah berbutir kasar. Selanjutnya, kita tentukan tanah tersebut termasuk ke dalam pasir atau kerikil. Dari data tersebut, tidak ditampilkan berapa persen presentase lolos di ayakan nomor 4. Namun dapat kita simpulkan bahwa presentase lolosnya sebesar 100%, yang mana pasti lebih besar dari 50%. Maka tanah tersebut termasuk ke dalam pasir. Kemudian kita tentukan simbolnya. Untuk menentukan simbolnya, kita memerlukan CU dan CC. CU dan CC sudah kita hitung dan kita dapatkan di proses sebelumnya. Demikian nilainya. CU-nya kita dapat 3,467, sedangkan syaratnya CU harus bernilai lebih dari 6, maka tidak memenuhi syarat. Maka kita turun ke bawah. Maka pasir tersebut termasuk ke dalam simbol SP, karena hanya syarat CC yang memenuhi. Nah, karena presentase lolos di ayakan nomor 200 berada di antara 5-12%, maka tanah tersebut bersimbol ganda. Untuk mencari simbol kedua, kita dapat menggunakan rumus PI sama dengan
liquid limit ditambah plastic limit. Dan kita dapatkan hasilnya 9%, yang mana menunjukkan bahwa PI-nya lebih besar dari 7%, seperti di syarat yang diinginkan. Maka dapat kita ketahui bahwa simbol keduanya berupa SC. Jadi tanah tersebut dapat diklasifikasikan sebagai SP dan SC. Nomor 2. Dari percobaan analisa ayakan, diperoleh hasil-hasil sebagai berikut. Diketahui juga liquid limitnya sebesar 24% dan plastis limitnya sebesar 18%. Pertama, kita diminta untuk menggambar grafiknya. Yang kedua, kita klasifikasikan tanah tersebut dengan metode ASTO. Sebelum membuat grafik, kita perlu menentukan persentase lolos dari setiap ayakan. Sebelum menentukan persentase lolos, kita harus menentukan persentase tanah yang tertahan terlebih dahulu, yang mana rumusnya berat tanah tertahan dibagi berat total tanah. Nah, dari rumus-rumus tersebut, kita dapatkan datanya sebagai berikut. Dari data diameter ayakan dan persentase lolos dari setiap ayakan, dapat kita bentuk grafiknya seperti berikut ini. Selanjutnya, kita klasifikasikan tanah tersebut dengan metode ASTO. Pertama, kita cek di ayakan nomor 200. Dalam tabel tidak ditampilkan seberapa besar persentasenya, namun dapat kita simpulkan persentase lolosnya berada di antara 5,4% sampai 8,7%, di mana masih di bawah 35%, maka tanah tersebut termasuk ke dalam mineral granuler atau tanah yang berbutir kasar. Kemudian kita tentukan kelompoknya. Pertama kita lihat dari kelompok A1. Di kelompok A1A kita cek di ayakan nomor 10. Dari tabel tersebut kita tahu bahwa persentase lolos di ayakan nomor 10 sebesar 50,8%. Sementara di syarat A1A maksimal 50%. Maka tidak memenuhi syarat. Kita geser ke A1B. Di A1B kita cek di ayakan nomor 40. Dari tabel tidak ditampilkan seberapa besar presentasenya. Namun dapat disimpulkan bahwa persentase lolosnya sebesar berada di antara 17 sampai 27,5%. Lalu kita cek juga di ayakan nomor 200. Persentase lolosnya berada di antara 5,4% sampai 8,7%. Nah, kedua-duanya memenuhi syarat di A1B. Maka tanah tersebut termasuk ke dalam kelompok A1B. Sekian dari saya, terima kasih.